Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Pratama Gumbira. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2023, program studi matematika di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan menampilkan video pembelajaran dengan model pembelajaran problem solving dengan materi pertidaksamaan linier satu variabel di kelas 8 SMP Matraul Anwar Nagreg Kabupaten Bandung. Berikut video saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Bapak ya untuk belajar. Belajar apa kalau ketemu Bapak? Matematika ya. Kita belajar matematika. Nah, sebelum belajar supaya kita diberi keselamatan ya, mari kita berdoa ya. Erlangga ya, berdoa ya, pimpin doanya, silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Terima kasih Erlangga. Nah, untuk selanjutnya coba dilihat temannya di sampingnya, di depannya. Apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua. Alhamdulillah ya, hadir semua. Berarti semua bersemangat untuk belajar ya. Nah, sebelum dilanjutkan ke materi pelajaran ya, kita mengucap motivasi, kata motivasi yang biasa kita lakukan ya. Matematika Tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa. nah, tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa, karena kita semua pasti Bisa. ya, kita semua pasti bisa. Nah, kita akan belajar materi baru, tapi ada hubungannya dengan materi yang dipelajari kemarin. Materi apa yang kemarin? Nah, persamaan linier satu variabel. Nah, sekarang kita akan belajar pertidaksamaannya ya. Pertidaksamaan linier satu variabel. Ada kaitannya sama-sama satu variabel. Yang kemarin persamaan ya, yang ditandai dengan tanda sama dengan. Kalau sekarang pertidaksamaan, berbeda ya. Berbeda tapi nanti cara pengerjaannya sama saja ya. Kita mulai ke pembelajaran ya. Nah, ini ya, kita akan belajar pertidaksamaan linier satu variabel ya. Konsep pertidaksamaan linier satu variabel dengan benar. Yang kedua, melalui aktivitas diskusi secara kelompok berbantuan media PowerPoint dan LKPD, nanti dibagikan LKPD lembar kerja. Peserta didik dapat menghitung pertidaksamaan linier satu variabel dengan benar. Yang ketiga, melalui aktivitas diskusi secara kelompok berbantuan media PowerPoint sama dan LKPD, peserta didik dapat menganalisis masalah kontekstual, dianalisis ya, mengenai persamaan pertidaksamaan linier satu variabel dengan benar. Selanjutnya, tanda pertidaksamaan. Nah, berbeda dengan persamaan kemarin. Kalau persamaan tandanya adalah sama dengan, kalau pertidaksamaan tandanya satu. Ini tanda apa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil atau kurang dari. Dilihat dari hurufnya
Kalau kita buat garis di belakangnya itu seperti huruf K, kurang atau kecil, ya, lebih kecil atau kurang dari. Nah, itu adalah kurang dari. Selain itu ada juga ini. Ini adalah ada tanda sama dengan, berarti kurang dari sama dengan, ya. Nah, ini adalah kurang dari atau sama dengan. Nanti ini ada di soal cerita, ya. Ada juga tidak lebih dari, namanya. Ada juga paling banyak atau maksimal, atau biasa juga disebut dengan sebanyak-banyaknya, ya. Jadi kalau misalkan ada soal paling banyak berapa, maka tandanya adalah lebih kecil sama dengan atau kurang dari sama dengan. Terus kalau misalkan di soal sebanyak-banyaknya, berarti itu adalah tandanya lebih kecil sama dengan, ya. Selanjutnya, tanda pertidaksamaan. Kalau tadi kurang dari, berarti yang ini apa? Lebih dari atau lebih besar. Kalau misalkan ditempel garis di belakangnya itu seperti huruf apa? B, ya, besar, lebih besar, ya, atau lebih dari, ya, lebih dari. Selanjutnya juga ada yang seperti itu tadi, lebih dari atau sama dengan, tidak kurang dari, paling sedikit atau minimal, ya, sekurang-kurangnya. Jadi kalau ada di soal disebutkan berapa sekurang-kurangnya harus diambil, maka tandanya adalah lebih besar dari, ya. Selanjutnya, nah, ini adalah contoh soal nomor 1. Nah, sebelum mengerjakan ke penyelesaian atau hitungan, kita harus tentukan dulu pertidaksamaannya seperti apa, ya. Nah, kita di sini adalah contoh soal dari pertidaksamaan untuk mencari bentuk pertidaksamaan. Yang nomor 1, coba dibaca. Itu pertidaksamaan linear satu variabel, ya. Dari kalimat. Jadi bentuknya kalimatnya apa? Bobot petinju kelas berat lebih dari 91. Nah, kira-kira gimana menyelesaikannya? Siapa yang mau? Ya, istighfari, coba. X kurang dari. Nah, itu ya. Jadi harus dimisahkan dulu. Karena yang ditanyakan adalah bobot petinju, maka bobot petinjunya harus dimisahkan. Misalkannya variabel mau A, B, C, gitu ya. Nah, di sini istighfari mengambil huruf X, jadi misalkan bobot petinju adalah X. Coba. Nah, misalkan bobot petinjunya adalah X tadi, ya. Pertidaksamaannya, nah, ini adalah bentuk pertidaksamaannya tadi, ya. X lebih besar dari 91, gitu ya. Selanjutnya ada tidak lebih dari 59 penumpang. Penyelesaiannya di situ udah ada tuh. Dimisahkan daya angkut bus. Kita misahkan dulu. Selanjutnya gimana? Ada yang bisa? Ya? Nah, misalkan bentuk penyelesaiannya B kurang dari 59, gitu ya. Ada. Nah, itu ya. B kurang dari 59, gitu ya.
Itu tadi yang dijawab oleh Sani ya. Selanjutnya, tentukan bentuk. Coba dibaca. Tentukan bentuk. Persamaan dengan satu variabel dari kalimat usia anggota DPR tidak kurang dari 21 tahun. Usia anggota DPR tidak kurang dari 21 tahun. Coba siapa yang mau? Kalita, coba. Misalnya usia anggota DPR adalah variabelnya adalah A, maka A lebih besar dari 21. A lebih besar dari 21. Jadi usia anggota DPR itu harus lebih besar dari 21. Ini ya, misalkan usia anggota DPR adalah A, maka bentuk pertidaksamaannya A lebih besar dari 21 atau tidak kurang dari 21. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Tidak ada? Lanjutkan. Nah, ini kita kerjakan bersama. Contoh soal nomor 5. Siswa yang wajib melaksanakan remedial, coba dipahami ya, adalah siswa yang nilainya kurang dari 75. Kurang dari 75. Yang A, nilai matematika Wisnu adalah 75. Apakah Wisnu ikut remedial? Tidak. Kenapa? Karena nilai Wisnu pas 75. Ya, karena nilai Wisnu pas 75. Sedangkan yang ikut remedial kurang dari 75. Berarti yang nilainya adalah 7, di bawah 75 itu harus remedial. Yang B, nilai matematika Manda adalah 73. Apakah Manda ikut remedial? Iya. Ya? Iya. Ikut remedial. Kenapa? Karena nilai Manda kurang dari 75. Karena nilai Manda kurang dari 75. Jadi di bawah dari 75. Kita lihat penyelesaiannya seperti apa. Nah, kita misalkan dulu. Misalkan nilai matematika siswa adalah X. Ya. Selanjutnya, syarat remedial X itu lebih kecil dari 75. Syarat remedial, ya. Jadi kalau di remedial itu kurang dari 75. Yang A tadi nilai Wisnu adalah 75. Kesimpulannya tidak ikut remedial karena nilai matematika Wisnu lebih besar dari 75 atau lebih besar sama dengan, ya. Selanjutnya yang B, nilai matematika Manda 73. Kesimpulannya ikut remedial, ya. Dan alasannya karena nilai matematika lebih kecil dari 75, ya. Selanjutnya, nah, untuk memperjelas, di sini ada video. Kita saksikan videonya bersama. Penjelasan dari apa yang tadi kita pelajari. Ya. Kita simak bersama. Hai semuanya, kembali lagi di channel portal edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi matematika kelas 8 bab 3, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear suatu variabel. Materi ini sudah ikut mempertiga ya. Sekarang kita masuk ke materi pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kali ini namanya juga pertidaksamaan, maka tidak sama dengan. Nah, berarti kalian akan menemukan simbol-simbol dua ini, ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, cara mengerjakannya itu sama kayak persamaan linear. Cuman hasilnya itu gak cuma satu. Nah, biar lebih paham, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, misalkan ada contoh soal ini, tentukan nilai X dari pertidaksamaan X tambah 3 lebih dari 16.
16. Kita tulis soal dulu ya. X ditambah 3 lebih dari 16. Nah, ini sama aja. Kita hanya memisahkan X belas ini. X lebih dari 16 kita tulis dulu. Positif 3 pindah ke sana. Jadinya negatif 3. X lebih dari 16 kurang 3, 13. Nah, maka HP-nya yang lebih dari 13 yaitu 14, 15, 16 dan seterusnya dengan tidak terbatas. Nah, HP itu adalah singkatan dari hubungan penjelasannya. Contoh soal kedua, tentukan nilai X dari pertidasamaan X dikurangi 4 kurang dari 2. Caranya sama, tentu soalnya. X dikurangi 4 kurang dari 2. Di sini kita misalkan X saja. X kurang dari 2 di sini kita tulis negatif 4 pindah ke sana, jadinya positif 4. Maka X kurang dari 6. Nah, HP-nya maka akan menjadi yang kurang dari 6 5, 4, 3 dan seterusnya. Beres. Soal terakhir nih, tentukan nilai X dari pertidasamaan min 2X tambah 5 kurang dari 7. Nah, terus soalnya min 2X ditambah 5 kurang dari 7. Nah, di sini sama seperti persamaan linear, kita harus misahin dulu min 2X. Min 2X kurang dari 7 kita tulis positif 5 pindah ke sana, jadinya negatif 5. Min 2X kurang dari 7 kurang 5, 2. Nah, di sini kan masih min 2X, kita harus mencari nilai X. Kita tulis X. Nah, ketika di sini yang angka di sininya yang mendekati variabel itu adalah negatif, maka tanda di sini itu harus berubah menjadi kebalikannya, dari kurang dari menjadi lebih dari. Ingat, ketika di sini si X-nya bernilai negatif, maka tandanya ketika menyelesaikan nyari X-nya itu harus menjadi kebalikan. Jadinya X lebih dari 2 min 2 itu kan dikali X kali pindah menjadi bagi min 2. Maka X lebih dari 2 dibagi dengan 2. Positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. 2 dibagi 2 adalah 1. Maka di kotak penyelesaiannya adalah X yang lebih dari negatif 1. Maka itu mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Beres nih. Gampang kan? Ingat ya, pokoknya ketika si X-nya bernilai negatif, tandanya ketika mencari X-nya itu harus jadi kebalikannya. Nah, yang mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selanjutnya kita buat kelompok untuk mengerjakan LKPD. Ya, coba berkelompok. Ini sudah berkelompok? Sudah ya, sudah berkelompok. Kalau sudah berkelompok, berarti kita kerjakan lembar kerjanya. Sama seperti kemarin lembar kerjanya. Ini ada 3 soal. Nanti dikerjakan soalnya sesuai dengan yang tertera di sini. Ya, nanti diacak-acak dulu nih. Coba ini kerjakan nomor berapa? Yang ini juga. Yang ini. Ditulis nama. Ya. Tulis namanya. Nah, lembar kerja ini adalah lembar kerja peserta didik, ya, LKPD. Di situ ada petunjuk pengerjaan. Di situ ada 3 soal. Kerjakan sesuai dengan nomor yang tertera di situ ya. Udah ditulis.
Nomor berapa? Kalau tidak lebih berarti kurang dari kan? Kan tidak boleh lebih. Nanti kita bagi semuanya, lalu yang apa? Nanti kita kemudian nomor 3. Misalnya nanti tulis dulu yang diketahui apa di sini. Jadi misalnya tulis beratnya 300 berarti ditanya yang 200 penumpang itu beratnya rata-rata ya. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, untuk evaluasinya dipresentasikan hasil dari pengerjaannya. Yang pertama siapa? Dari siapa dulu? Ya. Ini kelompok istighfari. Stop ke depan. Semuanya ke depan. Presentasikan hasil dari
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman kelompok saya ingin mempresentasikan laporan penyelesaian soal LKPD. Diketahui sebuah pesawat mampu mengangkut 200 penumpang dan 5 awak pesawat dengan beban total maksimal 14.300 kg. Ditanya, itu adalah total 5 awak pesawat Jadi untuk kelompok ini soal nomor berapa yang dikerjakan? Soal nomor 3. Hasilnya berapa? 70 kg. 70 kg. Ya. Ya. Selanjutnya kelompok yang mana lagi? Ya, Sani ke depan. Tong pakai topi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya yang menyampaikan laporan penyelesaian soal LKPD. Diketahui bahwa memiliki mobil daya aktivitas dari 800 kg.
kerjakan nomor berapa, San? Nomor 1. Hasilnya berapa? 37. Berarti kotak yang bisa dibawa itu maksimal 37 ya, tidak boleh lebih. Selanjutnya berarti yang nomor 3 udah, nomor 1 udah, berarti tinggal yang nomor 2. Siapa? Yang nomor 2. Dalita. Ke depan. Ayo ke depan. Kami dari Bapak akan mempresentasikan hasil LKPD. Diketahui daya angkut dasar tidak lebih dari 50 kg. Berat Pak Adi adalah 50 kg, akan mengangkut beberapa kotak seberat 15 kg. Pertanyaan dapat dimuat dalam sekali pengangkutan. 15 ditambah 50 kurang dari 50 15 kurang dari 500 kurangi 50 ada 15 kurang dari 450 A kurang dari 550 kali 50 dibagi 15 A kurang dari 20. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nomor berapa, Talita? Nomor 2. Hasilnya berapa? 30 kotak. Jadi kotak yang bisa dibawa itu 30. Ya, tidak boleh lebih dari 30. Nah, untuk yang lain hasilnya gimana? Sama? Hasilnya sama ya? Udah ya, tadi sudah dipresentasikan hasilnya, sudah disamakan jawabannya dengan yang tidak presentasi ke depan, ya, hasilnya sama. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa pertidaksamaan itu adalah kalau dimasukkan ke kehidupan sehari-hari, pertidaksamaan itu sama seperti batas, ya. Kalau tadi yang nomor 1 mengenai mobil, ya, pengangkutan kotak tidak boleh lebih, ya, tidak boleh lebih. Nanti kalau lebih berarti mobilnya tidak bisa jalan, gitu ya. Sama seperti yang soal yang lain juga, ya. Jadi itu adalah pertidaksamaan itu sama seperti batas, ya, sama seperti batas pengangkutan atau batas maksimal yang bisa dipakai, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya coba di itu LKPD-nya dikumpulkan dulu, ya. Dikumpulkan dulu. Nanti setelah ini ada waktu untuk mengerjakan lembar kerjanya. Nah, ini lembar kerja atau instrumen asesmen sumatif di akhir pembelajaran, ya. Coba dikerjakan. Ya, isi. Ya. Ditulis dulu
hasil pembelajaran ya. Dari hasil pembelajaran tadi bisa dilihat bahwa pemahamannya sudah ada ya. Hanya saja tetap pemahaman itu sulit dituangkan di dalam matematikanya, model matematika itu yang sulit biasanya. Itu ya. Itu aja, mungkin nanti diperbaiki gimana cara pemahaman konsep yang sudah didapatkan bisa dituangkan di dalam model matematika. Ya. Nah, sekarang karena kita sudah berada di penghujung pembelajaran, ya, kita supaya selamat ya nanti kalian pulang ke rumah. Kita berdoa dulu. Erlangga berdoa dulu.